Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-37. Demikian sabda Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah di Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Satu ayat yang lain dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Demikian sabda Tuhan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus.' Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus." Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta selalu jatuh pada hari Minggu. Pentakosta artinya ke-50. Dalam perjanjian lama, Kamisisim Yom. Dan dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani, Pentakonta Hemeras. Hari ini saudara-saudara dalam perjanjian lama diperingati sebagai hari raya buah sulung atau buah bungaran atau hari raya panen, ulu hasil, hari pengucapan syukur bangsa Israel atas panen yang mereka peroleh dari Tuhan. Hari raya ini diperingati selama 7 minggu saudara-saudara. Sehingga hari raya ini dalam perjanjian lama disebut juga sebagai hari raya 7 minggu. Hari raya ini saudara-saudara merupakan hari raya terbesar kedua sesudah Paskah atau Pesah yang dirayakan 60 hari sesudah perayaan Paskah. Hari ini juga dianggap sebagai hari pemberian Taurat
atau syafut oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini disebabkan karena jarak waktu antara Paskah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai itu berjarak kira-kira 50 hari. Saudara dapat membacanya di dalam Keluaran pasal 19 ayat 1. Saudara-saudara, pada waktu kita mendengar kata Pentakosta, maka sebagian orang Kristen menganggap bahwa kata ini atau istilah Pentakosta ini hanya milik denominasi atau gereja tertentu saja, yaitu aliran Pentakosta atau aliran karismatik. Berbanding dengan gereja yang penuh dengan semangat, kadang-kadang gereja yang beribadah dengan sendu, dengan syahdu, dengan kusyuk, seringkali dianggap sebagai gereja yang tidak memiliki Roh Kudus. Sehingga ada pandangan bahwa hanya gereja-gereja tertentu yang memiliki Roh Kudus dan gereja-gereja yang lain tidak memiliki Roh Kudus. Saudara-saudara, sehingga di dalam kekristenan seperti ada pembagian jatah. Namun Alkitab tidak mengajarkan sedikit pun bahwa Pentakosta atau Roh Kudus itu hanya milik gereja-gereja aliran tertentu. Tetapi Pentakosta adalah milik semua orang percaya. Roh Kudus adalah milik semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dalam Yohanes 14, Yohanes 16, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa aku akan pergi tetapi aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi ia akan mengatakan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini adalah hal yang istimewa. Jadi Roh Kudus, saudara-saudara, mengajarkan atau mengingatkan semua firman yang telah dikatakan Tuhan Yesus Kristus pada waktu ia ada di dalam dunia. Tuhan telah mengatur sedemikian rupa dengan sempurna. Kristus mati pada hari menjelang Sabat, lalu bangkit pada hari Paskah, dan dia naik ke sorga dan Roh Kudus diberikan tepat pada hari Pentakosta. Pada waktu semua orang berkumpul, orang Yahudi berkumpul untuk merayakan Pentakosta dalam perjanjian lama, dan pada waktu itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya ke tengah-tengah umatnya. Saudara-saudara, sehingga Pentakosta dalam perjanjian baru memiliki makna yang baru, memiliki arti yang baru. Bukan lagi pesta panen, bukan lagi peringatan tentang pemberian Taurat, tetapi pemberian anugerah Tuhan yang besar kepada umat Tuhan di segala waktu dan tempat, sehingga meskipun kita tidak melihat Yesus dengan mata kepala kita sendiri seperti orang-orang pada waktu dulu, tetapi sekarang kita yakin bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Ia akan mengingatkan kita tentang semua pekerjaan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara, pada pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan mengenai ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang hadir pada hari Pentakosta dalam perjanjian baru. Kita sudah membacanya tadi, saudara-saudara. Yang pertama di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ada 2 pertanyaan yang muncul di situ. Pertanyaan pertama adalah, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Itu pertanyaannya. Pada waktu orang-orang dari segala bangsa berkumpul dan mendengar rasul-rasul berbicara, lalu mereka muncul pertanyaan, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Lalu muncul pertanyaan yang berikutnya, bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa yang kita pakai di negeri kita sendiri, yaitu bahasa yang kita gunakan di negeri asal kita. Saudara-saudara, ini 2 pertanyaan pertama yang muncul. Mengapa sampai pertanyaan ini muncul, saudara-saudara? Yang pertama adalah karena orang-orang Galilea itu adalah orang-orang biasa. Orang-orang Galilea itu seperti orang kebanyakan, tidak berpendidikan tinggi. Mereka bukan orang-orang di Athena yang punya kota universitas. Mereka bukan seperti orang-orang Alexandria atau orang Mesir.
tetapi mereka adalah orang-orang biasa. Tidak ada universitas di Galilea, tidak ada lembaga pendidikan tinggi. Bahkan gereja atau bait Allah ada kira-kira 2,5 kilo dari Galilea. Sehingga pada waktu orang-orang itu berbicara, saudara-saudara, orang muncul pertanyaan. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi itu dapat berbicara dalam bahasa-bahasa asing? Jika kita membaca ayat-ayat yang tadi, maka sekitar ada 16 atau 17 kelompok bahasa. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Yudea, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang dari Roma, orang Arab. Saudara-saudara, ini memang sesuatu yang tidak masuk akal. Jangankan pada waktu itu orang-orang heran. Sekarang pun kalau saudara ketemu dengan teman akrab, lalu tiba-tiba dia bisa berbahasa asing, dia bisa berbahasa Inggris. Orang akan heran sekali, bagaimana bisa dia bisa berbicara dalam bahasa itu? Sehingga pertanyaan ini muncul, saudara-saudara. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka itu orang-orang Galilea? Dengan bahasa yang lain, bukankah mereka itu orang-orang yang tidak berpendidikan? Bukankah mereka itu orang-orang biasa? Saudara-saudara, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena orang-orang Galilea ini dikenal sebagai pengikut Kristus. Kristus sudah disalibkan kira-kira 2 bulan yang lalu sebelum Pentakosta. Lalu ada berita tentang kebangkitannya. Sekarang mereka, orang-orang ini berbicara. Orang-orang Galilea ini berbicara. Para pengikut Kristus bukan orang-orang terkenal. Mereka adalah nelayan, mantan pemungut cukai, orang-orang biasa, orang fanatik seperti Simon orang Selot atau orang rasional seperti Thomas. Tetapi mereka dapat berbicara dalam bahasa asing. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, sekaligus sesuatu yang sangat mengagumkan. Saudara-saudara, alasan ketiga, kenapa sampai muncul pertanyaan, bukankah mereka orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka dapat berbicara dalam bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Saudara-saudara, orang-orang Galilea ini, alasan yang ketiga, mereka memiliki keberanian untuk berbicara di hadapan orang banyak. Biasanya dalam perayaan Pentakosta, yang tampil di mimbar, yang tampil di panggung itu adalah imam-imam. Imam-imam yang memimpin perayaan. Tetapi kali ini orang-orang Galilea, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Hari ini mereka yang menguasai panggung dan mereka yang berkhotbah. Orang-orang heran sekali. Ini orang-orang Galilea. Nah, saudara-saudara, kita sulit sekali untuk memahami cara-cara kerja Allah yang luar biasa. Namun turunnya Roh Kudus ini memperlihatkan bahwa Allah dapat membuat orang-orang biasa, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Orang yang gagal seperti Petrus, murid-murid yang melarikan diri. Tetapi pada Pentakosta, Roh Kudus mengubah manusia. Sehingga saudara-saudara jangan heran kalau ada orang yang dulunya biasa-biasa saja, yang tidak diperhitungkan, tetapi kemudian dia menjadi orang yang luar biasa. Mengapa bisa? Karena Roh Kudus yang mengubahnya, saudara-saudara. Benar seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Tuhan Yesus katakan bahwa kuasa Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus melengkapi orang-orang biasa ini, saudara-saudara. Bukan supaya mereka bangga, bukan supaya mereka bertepuk dada dan merasa diri lebih baik dan lebih rohani dibandingkan dengan orang-orang lain. Tetapi Roh Kudus melengkapi para murid untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, yakni pemberitaan Injil, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, dalam sejarah perkembangan gereja, kita menyaksikan bahwa Roh Kudus telah melengkapi orang-orang biasa menjadi orang-orang yang istimewa. Saudara mungkin pernah dengar nama seorang yang bernama William Carey. William Carey ini hidup pada tahun 1761 sampai
tahun 1834. Dia disebut sebagai Bapak Penginjil modern. Nah, saudara-saudara, sejak masih muda, Carey punya kerinduan untuk memberitakan Injil di daerah-daerah yang belum ada Injil, orang belum mendengar Injil di sana. Lalu Carey menjadi seorang hamba Tuhan. Pada waktu pertemuan pendeta-pendeta, dia dari gereja Baptis bertemu, lalu Carey menyampaikan keinginannya. Dia menyampaikan bahwa ia ingin pergi memberitakan Injil di India. Lalu salah seorang pendeta senior yang hadir di situ, dia menatap Carey dan dia katakan, kalau Tuhan mau menyelamatkan orang India, Tuhan tidak perlu kamu. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini adalah penganut ajaran Calvinis. Dan dalam ajaran Calvinis diyakini bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, memilih dan menyelamatkan seseorang sehingga tidak perlu lagi diinjili. Tuhan sudah memilih sejumlah orang untuk diselamatkan dan sejumlah orang lain untuk dibinasakan. Dan Carey menentang hal ini, saudara-saudara. Bagi Carey, dia menegaskan bahwa panggilan setiap orang Kristen adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu William Carey pergi ke India. Ia mengalami banyak kesulitan di sana, saudara-saudara. Mendapat banyak tantangan baik dari pemerintah Inggris yang adalah pemerintah kolonial waktu itu di India maupun dari penduduk setempat. Bahkan istrinya, saudara-saudara, sampai gila karena keadaan yang begitu berat di sana. Lalu dia melayani di sana selama 30 tahun, saudara-saudara. Dalam jangka waktu kurang lebih 30 tahun dia menerjemahkan 6 Alkitab dalam bahasa India. Bahasa Alkitab dari bahasa Inggris diterjemahkan dalam 6 bahasa di India. Dan bagian-bagian lain diterjemahkan dalam 26 bahasa. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa William Carey ini pagi hari dia jadi guru sekolah, lalu malam dia jadi tukang sepatu. Dan orang selalu lihat malam-malam Carey sedang memperbaiki sepatu. Ada lampu kecil, lalu ada bola bumi di situ dan dia lihat bola bumi mengenai tempat-tempat yang belum ada Injil dan dia punya kerinduan ke sana. Saudara-saudara, dalam waktu 30 tahun dia menerjemahkan 6 Alkitab dalam bahasa asli di India dan 26 potongan-potongan Alkitab dalam 26 bahasa. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan William Carey terkenal dengan pernyataannya tentang prinsip rohaninya. Attempt great things for God. Expect great things from God. Usahakanlah perkara-perkara besar untuk Allah dan harapkanlah hal-hal yang besar dari Allah. Mengharapkan hal yang besar dari Allah dan melakukan hal yang besar untuk Allah. Saudara-saudara, dalam ayat 11 dari Kisah Rasul pasal 2 tadi disampaikan bahwa orang-orang itu mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama yang kita saksikan adalah bahwa Roh Kudus mengubah orang biasa. Siapapun kita, kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan dapat memakai kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi pemberita-pemberita Injil. Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk tampil supaya orang melihat kita, bukan supaya orang terpesona dan mengidolakan kita, bukan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Saudara-saudara, pertanyaan yang kedua yang muncul ada di dalam ayat 12. Dalam ayat 12, mereka semua tercengang-cengang. Ini pertanyaan ketiga. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, apakah artinya ini? Apa artinya bunyi guru? Apa artinya lidah-lidah api yang turun? Apa artinya orang-orang biasa yang bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing? Apa artinya mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar? Apa artinya? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang muncul pada hari Pentakosta.
Dan saudara-saudara, ini pertanyaan yang muncul sampai sekarang. Banyak orang belum mengerti tentang Injil. Banyak orang belum mengerti tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Banyak orang belum mengerti tentang Yesus Kristus. Banyak orang belum mengerti tentang Allah Tritunggal. Itu sebabnya saudara-saudara, mengapa Roh Kudus datang? Mengapa orang bertanya, apa artinya ini? Ini artinya Allah sedang bekerja di tengah-tengah dunia. Allah sedang bekerja di tengah-tengah pemberitaan Injil. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menginjil, memberitakan firman Tuhan kepada seseorang, dan orang tidak ngerti, ini maksudnya apa? Kok ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Malah menjadi olok-olokan. Kalau Allah itu punya anak, siapa bapaknya? Siapa bidan yang melahirkannya? Bukankah seperti itu, saudara-saudara? Orang tidak ngerti. Ini hanya bisa dimengerti kalau Roh Kudus turun dan memimpin kita untuk menerangkan apa artinya dari pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu. Saudara-saudara, dan pertanyaan yang keempat dalam ayat 37 tadi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang merupakan pamungkas dari seluruh pertanyaan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini sebuah proses, ini cara kerja Tuhan. Pertanyaan pertama, orang bingung, ini apa sih artinya? Ini ngomong apa ini? Ini orang bodoh kok bisa ngomong ini? Seperti itu. Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Bukankah mereka ini pengikut-pengikut Kristus? Ini apa artinya? Tapi sekarang Roh Kudus kerja, lalu mulai mengubah hati orang. Lalu orang-orang tanya, apa yang harus kami buat? Saudara-saudara, ini adalah puncak penginjilan. Dan orang hanya bisa sampai pada pertanyaan ini, saudara-saudara, kalau Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Saudara-saudara, lalu Petrus berkhotbah mengenai apa artinya. Saudara bisa membaca dalam pembacaan selanjutnya. Dan pada hari itu, hari gereja yang pertama, gereja lahir, ada 3.000 orang yang bertobat. Apa semua orang bertobat? Enggak, hanya 3.000. Mungkin yang hadir lebih daripada itu. Yang lain bagaimana? Yang lain ada yang ngejek. Mereka tuh mabuk oleh anggur. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang percaya kepada Kristus dan ada orang yang ngejek, itu biasa. Di hari Pentakosta pertama juga seperti itu. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, maka orang akan bertanya, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, ini adalah cara kerja Roh Kudus, cara kerja Allah. Dari dulu, sekarang, dan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Segala lidah kan mengaku, segala lutut akan bertelut, dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak semua orang yang hadir dalam peristiwa Pentakosta itu percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus. Kita membaca bahwa ada orang-orang yang mengejek. Namun saudara-saudara, itu bukan hal yang besar. Karena Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau seorang dapat menjadi orang percaya kepada Kristus, kalau seorang dapat mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Paulus tuliskan kepada orang-orang Kristen di Korintus. Orang-orang Kristen di Korintus ini, saudara-saudara, mereka bukan berlatar belakang Yahudi. Mereka bukan orang yang monoteisme, percaya satu Allah. Bukan. Mereka percaya banyak Allah. Dan Paulus tuliskan mengenai mengapa mereka bisa jadi orang yang percaya. Paulus tulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 tadi. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu istimewa.
bisa mengaku Kristus adalah Tuhan, itu bukan karena pekerjaan seorang pendeta, bukan karena pekerjaan penginjil, bukan karena pengajar dosen di sekolah teologi, bukan. Tetapi Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Dan ini istimewa. Pernyataan Paulus ini hendak menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pekerja yang percaya kepada Kristus, menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang yang menyerahkan diri kepada Kristus, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukanlah karya manusia. Kita dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Bukankah ini hal yang paling penting dalam hidup ini? Kalau kita mati, saudara-saudara, kita tahu kita pergi kemana. Ya, kita tahu kita kepada siapa kita percaya. Kalau kita merasa sendiri, saudara-saudara, yakinlah bahwa kita tidak sendiri meskipun kelihatan sendiri. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Bukan di sana, bukan dulu. Tetapi Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara-saudara, ini istimewa. Allah yang menyertai kita. Sehingga saudara-saudara, empat pertanyaan ini terus muncul. Dan puncaknya adalah pada waktu orang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita tetap kuat. Menghadapi situasi-situasi yang berat dan sulit seperti sekarang ini, saudara harus yakin bahwa kita disertai dan dijaga oleh Tuhan sendiri. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.